Sebelum lanjut, mohon untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Saat setan dua kali gagal menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Materi berasal dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada kitab tersebut, mengisahkan bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba tempat di sekelilingnya memancarkan cahaya yang amat menyilaukan. Dari cahaya tersebut datanglah suara memanggil namanya. Hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu. Aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa kini aku telah menghalalkan segala yang tadinya aku haramkan. Mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir berteriak membentak, pergilah hai yang terkutuk. Keparat kau setan, enyah kau dari mukaku. Seketika padamlah cahaya yang menyilaukan itu. Datanglah suara merintih. Katanya, ampunilah aku ya Syekh. Tuan telah terhindar dari godaanku. Aku sengaja menggoda orang-orang yang ahli tarekat tetapi bodoh tak berilmu. Tetapi Tuan telah lulus dari godaanku karena Tuan telah memiliki ilmu. Ketika ditanyakan mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa hal itu suara setan, dijawab, ucapannya sendiri. Aku telah menghalalkan segala yang tadinya kuharamkan. Itu terang ucapan setan, sebab hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin jadi dihalalkan. Allah tak mungkin menyuruh hambanya mengerjakan hal-hal yang telah diharamkan. Namun lagi-lagi iblis tidak putus asa. Ia tetap berusaha agar bisa menipu dan menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan yang pertama, ia tetap melancarkan tipuan selanjutnya. Iblis mencoba menjerumuskan Syekh Abdul Qadir menjadi orang sombong dan bangga diri. Setan kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku sebab ilmumu, dengan ketetapan Tuhanmu, dan sebab keahlianmu di dalam hukum-hukum keadaan-keadaanmu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh, dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari ahli tarekat, ahli tasawuf. Namun sekali lagi, Syekh Abdul Qadir gagal ditipu oleh iblis. Beliau menjawab, keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku. Beliau tetap tawadu dan merendah. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa keberhasilan mengalahkan setan adalah sebab beliau. Akan tetapi sebab anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pujian hanya milik Allah semata. Kagumnya setan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir karena dua alasan. Pertama karena ilmumu, yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak, dan mana yang batil. Kedua karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar, tegas iblis tersebut. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Melihat firman Allah di atas, bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun, itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Wallahu a'lamu bishawab. Kisah ini juga telah disadur dari kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah li Saliki Arik Al-Akhirah karya Habib Ali bin Hasan Baharun. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya, dan jangan lupa share. Terima kasih.